Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 961. Akademi Shrek memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dalam belajar dan berlatih, hanya diri sendiri yang mengetahui seberapa besar upaya yang telah dilakukan setiap orang. Kelas eksperi spiritual Star Wars dapat berlangsung hingga hari ini, dan kerja keras semua orang tidak dapat dipisahkan. Layar tidak mengubah orang, tetapi setelah 5 menit data, semua 33 siswa telah lulus tingkat pertama. Tidak ada yang lembut dan tidak bisa bergerak maju karena pembunuhan. Tidak satu pun. Lan Xuanyu terus bergerak maju, dia bahkan memejamkan mata saat ini, dia tidak bergerak cepat, itulah sebabnya dia tertinggal di belakang beberapa teman sekelas. Tetapi dalam proses maju, dia terus-menerus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan di mana musuh muncul, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan elemen untuk mencekik musuh. Ini benar-benar berkelahi dengan kekuatan spiritual. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit mabuk. Hati unsur yang secara alami dibentuk oleh 4 elemen dasar mengelilingi inti naga, terus-menerus mengisi kembali konsumsi kekuatan jiwanya melalui pertumbuhan bersama. Sebagai utusan unsur, dia memobilisasi kekuatan unsur terlalu mudah, dan konsumsinya sendiri tidak besar. Kombinasi dari berbagai elemen yang berbeda menjadi semakin canggih di bawah mobilisasi kekuatan spiritual, dia telah lupa di mana dia berada, seperti latihan sehari-hari, terbenam dalam lautan elemen. Secara bertahap, para guru menemukan bahwa di bawah kaki Lan Xuanyu, ada cahaya yang menjulang melayang. Cahaya itu sangat lemah pada awalnya, dan itu tidak terlihat jelas di bawah cahaya dari 5 cincin roh putih di tubuhnya. Tapi saat dia terus bergerak maju dan membunuh lawan, lingkaran cahaya menjadi semakin jelas. Di dalam lingkaran cahaya, garis misterius menjulang. Alam roh. Apakah dia akan memasuki alam roh? Seorang guru tidak bisa membantu tetapi berkata. Kantor itu sunyi. Semua orang tahu apa arti alam spiritual bagi guru jiwa. Alam spiritual adalah dasar untuk memasuki tingkat super douluo, yaitu tingkat ke-95 atau lebih. Jika alam spiritual dapat distabilkan dan alam spiritual cukup kuat, memasuki limit douluo di masa depan akan menjadi hal yang pasti. Bahkan Wang Tianyu, pada usia 18 tahun, kekuatan spiritualnya jauh dari alam spiritual. Tapi Lan Xuanyu melakukannya. Pada saat ini, Master Pavilion Wang tidak bisa membantu tetapi memiliki ide yang sama dengan Tang Miao. Reinkarnasi adalah masalah pembelajaran. Orang-orang kuat secara genetik, tidak bisa membandingkan, tidak bisa membandingkan. Lan Xuanyu sendiri merasa semakin banyak, sepertinya ada sesuatu yang menggali keluar dari lautan roh, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas dan lebih jelas dalam persepsi, dan tubuhnya penuh, dia ingin perasaan terbebas dari luar. Langkah demi langkah, selangkah demi selangkah. Bagian depan terowongan tiba-tiba terbuka, dan ruang terbuka besar dengan diameter lebih dari 500 meter muncul di depannya. Saat ini, ruang kosong itu penuh dengan orang. Ribuan orang. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, dan masing-masing memiliki wajah yang berbeda, ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Mereka juga memegang senjata di tangan mereka dan menatap Lan Xuanyu dengan ganas. Detik berikutnya, mereka sudah bergegas menuju Lan Xuanyu seperti air pasang. Suatu ketika di universe lain dari dunia Onepis, Luffy yang seharusnya menjadi bajak laut kini berperan sebagai seorang marinir yang bernasib malang dan berbanding ter. Uji coba darah tingkat kedua telah dinilai. Kerumunan. Musuh di sini, masing-masing individu tidak kuat, mereka berada di antara ring ketiga dan ring keempat, tetapi jumlahnya sebanyak ribuan. Ini bukanlah tugas yang mudah untuk keluar dari lingkungan ini. Lebih penting lagi, sejumlah besar pembunuhan akan berdampak pada siapapun, bahkan jika itu terjadi di dunia simulasi. Elemen di sekitar tubuh Lan Xuanyu melonjak, dan selama mereka berada dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, mereka akan tercabik-cabik. Tiba-tiba, daging dan darah terbang kemana-mana, dan aura berdarah yang kaya menjadi sangat kaya dengan penambahan lingkungan khusus. Bau darah yang kuat menyebabkan alis Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan lautan roh tampak berdetak, dan kekerasan-kekerasan yang berasal dari tulangnya melonjak keluar seketika. Pada saat ini, seolah menembus lapisan terakhir kertas jendela, lingkaran cahaya tiba-tiba mekar di bawah kaki Lan Xuanyu. Itu adalah halo yang tidak terlihat, tetapi semua orang bisa merasakan keberadaan halo itu. Sepertinya ada panggilan dari kehampaan,
bahkan para guru di halaman dalam Akademi Shrek yang sedang menonton pertempuran, ada trans sesaat dalam emosi. Garis-garis misterius mengalir keluar dari kaki Lan Xuanyu, mengalir ke setiap sudut. Halo cantik itu cepat berlalu. Di seluruh ruang yang luas, semua orang menjadi diam. Segalanya tampak membeku. Lan Xuanyu mengulurkan tangan kirinya, dan di telapak tangan yang ditutupi dengan sisik perak, rumput perak biru berpola perak diam-diam muncul. Lingkaran 4 warna biru, merah, kuning dan cian diam-diam melonjak dan berubah menjadi pusaran air di telapak tangannya. Tumbuh besar. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan musuh yang stagnan di depannya berubah menjadi abu dan menghilang. Dan pusaran 4 warna di tangannya terus tumbuh, bahkan jika musuh-musuh itu dimusnahkan, tidak ada situasi yang tidak stabil. Lompatan kekuatan spiritual memberi Lan Xuanyu kendali yang lebih kuat atas badai unsurnya, yang membuat badai unsur lebih stabil dan lebih menakutkan. Alam spiritualnya terkait dengan waktu. Seorang guru halaman dalam yang lebih tua berkata dengan susah payah. Tanpa ragu, semua orang tahu bahwa ruang dan waktu adalah kemampuan yang paling sulit untuk dikendalikan, tetapi mereka juga kemampuan yang paling kuat. Semua Feng Hao Douluo tingkat dewa menerobos setelah mencapai tingkat dewa. Salah satu manfaat terbesarnya adalah memiliki pemahaman tertentu tentang ruang angkasa, sehingga dapat menggunakan sebagian kekuatan ruang. Dibandingkan dengan ruang, kekuatan waktu tidak diragukan lagi lebih misterius. Itulah salah satu misteri terdalam di alam semesta. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa, dalam hubungannya dengan ruang dan waktu, kelahiran dunia. Ranah spiritual Lan Xuanyu, bahkan berhubungan dengan waktu. Bagaimana ini tidak bisa mengejutkan? Satunya tetapi juga untuk mempertahankan tenang, satu-satunya Wang Tianyu. Sejak menyelamatkan Nana, ia kembali untuk memeriksa banyak materi sejarah, termasuk materi sejarah tentang bahasa naga emas bulan dan naga perak wulin. Dalam catatan sejarah, ranah spiritual bahasa naga bulan dan Raja Naga Douluo Tang Wulin dinamai, kembali ke ruang dan waktu. Waktu bisa dibalik, sangat kuat. Oleh karena itu, ketika alam spiritual Lan Xuanyu membangkitkan kemampuan yang berhubungan dengan waktu, dia sama sekali tidak terkejut. Siapa yang bisa membiarkan orang memiliki ayah yang kuat? Ini itu ditentukan oleh gen genetik. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah berjalan ke tengah tempat terbuka, dan pusaran 4 warna di tangannya menjadi beberapa kali lebih besar, dan dia diangkat di atas kepalanya, yang berdiameter 3 meter. Itu terus memperkuat, dan kecepatan peningkatan juga meningkat. Musuh di sekitar, masih tidak bisa bergerak, aura di bawah kaki mereka masih ada. Waktu membeku, hidup layu. Dibandingkan dengan waktu mundur, waktu seolah membeku ini sedikit lebih lemah, tetapi waktu Lan Xuanyu dibekukan, dan durasi itu bisa bertahan terkait dengan kekuatan lawan. Semakin lemah kekuatannya, semakin lama dia dikendalikan oleh waktu. Selain itu, domainnya memiliki kekuatan yang mematikan. Akan terus-menerus melahap vitalitas semua musuh dalam jangkauan. Pada saat ini, dia baru saja memperoleh alam spiritual yang kuat ini, dan perkembangan alam terbatas pada pembekuan waktu. Meskipun jumlah musuh yang dia hadapi saat ini sangat besar, tetapi kekuatannya berbeda darinya. Terlalu besar. Terlebih lagi, ini adalah dunia Douluo. Musuh-musuh ini lebih lemah dari orang biasa dalam hal kekuatan spiritual. Bagaimana mereka bisa bangun dari domain layu waktu Lan Xuanyu? Sinar cahaya 4 warna akhirnya mekar, dan badai yang mengerikan datang dengan tubuh Lan Xuanyu sebagai pusatnya, merobek segala sesuatu di sekitarnya dan memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Musuh yang tak terhitung jumlahnya, berpusat pada tubuhnya, menghilang diam-diam di bawah kerusakan badai unsur, tanpa jeritan, tidak ada darah, dan hanya bercak debu. Ini cincin kelima. Aku tidak percaya ini adalah cincin kelima jika aku terbunuh. Seorang guru halaman dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Solen 4 chapter 962. 8 cincin, elemen murni mengontrol master jiwa. Dapatkah kamu melakukan kekuatan besar dan kerusakan kelompok semacam ini? Jika kamu mengisi daya, itu seharusnya mungkin. Kemampuan jiwa ini yang hanya miliknya harus disimpan untuk waktu yang lama. Air, api, tanah, dan angin. Badai elemen yang dihasilkan oleh 4 elemen. Ini adalah bonus 4 elemen, yang merupakan sedikit dari keterampilan fusi semangat bela diri 4 elemen, jadi bonusnya sangat besar. Penguasaan elemennya terlalu kuat, dan kekuatan elemennya juga sangat kuat. Benarkah? Utusan 4 elemen. Aku juga berpikir itu adalah utusan 4 elemen. Langkah terakhirnya tampaknya memiliki muatan yang lebih lama,
tetapi jika dikombinasikan dengan domain spiritualnya yang padat waktu, itu adalah pasangan yang sempurna. Kematian berskala besar sangat menakutkan. Terutama itu untuk lawan dengan basis kultivasi yang lebih lemah tetapi jumlah lawan yang banyak. Itu tidak mudah digunakan. Tidak heran dia bisa memimpin kelas ini. Meskipun dia hanya memiliki cincin kelima, kekuatan keseluruhannya mungkin di sekitar cincin ke-8. Inilah yang telah kita lihat sejauh ini. Hal yang paling menakutkan adalah cincin kelima ini. Cincin kelima memiliki kekuatan bertarung dari cincin ke-8 ahli jiwa normal. Lalu ketika dia memiliki cincin ke-8, bukankah dia bisa membunuh para dewa? Ahem, Master Pavilion Wang, bukan maksud saya Anda. Gezu, saya juga pandai dalam elemen kontrol, anak saya kira kita bisa, untuk beribadah di depan pintu saya sekarang. Saya terima, jaga jenggot putih di rumah sakit guru katanya sambil tersenyum. Wang Tianyu meliriknya dan berkata, anak ini tidak akan menyembah siapapun sebagai guru. Lulus kedua, lulus, 1 orang. Suara Ying Lohong terdengar. Ya, ada lebih dari selusin orang yang melampaui Lan Suanyu sebelumnya, tetapi dia adalah orang pertama yang melewati tingkat kedua. Ribuan orang, dia menyelesaikannya sekaligus. Saat ini, dia sudah memasuki lorong belakang, lorong ketiga. Lan Suanyu tidak tahu berapa banyak tingkat percobaan darah, dia hanya ingat bahwa Tang Zhenhua mengatakan bahwa 10.000 orang akan dibunuh di sini. Meskipun saya belum menghitungnya dengan cermat, saya merasa bahwa setelah akhir yang satu ini, kebanyakan dari mereka seharusnya sudah terbunuh. Membantai dengan kemampuan roh destruktif berskala besar, sejujurnya, beban psikologisnya lebih sedikit. Lagi pula, semuanya selesai sekaligus, dan tidak ada boneka di seluruh lantai. Memasuki saluran ketiga, kekuatan spiritualnya terus mendeteksi, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dalam persepsi, tidak ada musuh. Namun, kekuatan penindas datang dari semua sisi terowongan, menindasnya. Itu adalah semacam tekanan yang membuatnya agak sulit bernapas, seolah tak terlihat, ada kekuatan kuat yang menekannya, seolah ingin menghancurkannya. Saat kita bergerak maju selangkah demi selangkah, tekanan ini menjadi semakin kuat. Lambat laun tekanan berubah, tidak lagi datang dari segala arah, melainkan dari penindasan frontal. Musuh ada di depan. Pada saat ini, juga dalam pencobaan darah, setiap orang sedang melalui level kedua yang paling sulit. Sama seperti yang dipikirkan Lan Suanyu sebelumnya, seorang guru roh dengan kemampuan roh pemusnah massal akan lebih baik pada level ini, karena itu membunuh dengan cepat. Tetapi master jiwa yang hanya bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat memiliki tekanan psikologis yang jauh lebih besar di level ini. Cahaya perak samar mengalir di sekitar tubuh Liu Feng, kecepatannya sangat cepat, dan untuk lawan ring ketiga dan keempat, itu hanya pembunuhan satu sisi. Namun, sesosok boneka jatuh di bawah tombak Raja Naga Putihnya dan jatuh ke dalam celah di angkasa, dunia di sekitarnya benar-benar berwarna merah darah, sehingga matanya menjadi merah. Berbagai emosi negatif yang ditimbulkan oleh pembunuhan tersebut mulai muncul secara bertahap, dan secara samar-samar, darah secara bertahap merembes ke seluruh tubuhnya. Orang gila, berhenti dan tenang sebentar. Pada saat ini, satu pon cahaya perak mekar keluar berpusat pada tubuh Liu Feng. Di bawah cahaya perak, sejumlah besar musuh yang bergegas menghilang begitu saja. Ditelan oleh kekosongan yang robek. 1. Cahaya dan bayangan menjadi padat di samping tubuhnya, dan sepasang mata dengan lingkaran perak menatap mata merahnya. Tombak Raja Naga Putih di tangan Liu Feng hampir menembus cahaya dan bayangan yang muncul di depannya, tetapi dia berhenti tepat waktu, sedikit kesurupan. Duduk dan istirahatlah. Biarkan hatimu tenang. Kamu harus memperlakukan dirimu sendiri sebagai seorang jenderal di medan perang. Yang kamu hadapi hanyalah musuh yang ingin menghancurkan rasmu yang mati. Bunuh mereka untuk melindungi partnermu dan keluarga. Hanya dengan begitu kamu bisa terus maju bersama teman-temanmu. Suara rendah itu bertahan di benak Liu Feng. Dia sudah agak tenang. Dia duduk di tanah tanpa memperhatikan musuh di sekitarnya. Dia duduk bersila dan berkonsentrasi. Ini muncul di sisinya dan membantunya pada saat kritis, secara alami naga berduri jiwa. Inilah keuntungan memiliki jiwa yang nyata memiliki pengetahuan dan pengalaman dari kultivasi masa lalu, dan dapat membantu master jiwa bertarung pada saat kritis. Dalam situasi ini, pertarungan bukanlah hal terpenting bagi Liu Feng, menjaga ketenangan hatinya dan tidak tertelan oleh niat membunuh adalah prioritas utama. Dengan bantuan Tons Dragon, menjadi lebih mudah baginya untuk melewati level ini.
Bukan hanya Liu Feng, hampir semua orang mendapat bantuan dari jiwa di level ini. Qian Lei juga berada di tahap kedua saat ini, tapi dia menutupi matanya dengan tangannya, dan bergumam di mulutnya, "Fatih Jin, kamu menjijikkan." Tidak jauh darinya, Jin Bimeng membunuh dengan liar. Jadi, tidak hanya membunuh, ia juga makan. Renyah dan renyah. Di samping Qian Lei, pintu cahaya besar terbuka, dan selusin raksasa berkumpul di sekelilingnya. Kematian Bimeng biasa ini jauh melampaui apa yang bisa diperadu mekanikan oleh para guru roh cincin ketiga dan keempat. Terlebih lagi, saat level kultivasi Qian Lei meningkat, Behemoth Beast yang dia panggil menjadi lebih besar dan lebih besar, berkembang menuju dewasa. Pada saat ini, emas itu lebih gemuk daripada Meng Jin, yang tingginya sudah lebih dari 6 meter, dengan sepasang cakar tajam terbuka, dan itu jelas lebih menakutkan daripada beruang burung gantung emas gelap. Instingnya adalah membunuh, dan tidak ada yang lebih bersemangat daripada dalam pencobaan darah ini. Dalam proses pembunuhan, instingnya meningkat, dan tubuh Fatih Jin bahkan menjadi lebih kuat. Darah di sini mempercepat evolusinya. Dan itu relatif lebih baik. Pada level ini, itu adalah Master Roh yang memiliki kemampuan menyerang dalam kelompok. Bai Siu-Siu seperti ini, meskipun area yang ditutupi oleh Deat Ndcai tidak sebesar Ele Spiritual Storm. Tapi dalam radius 100 meter dari tubuhnya, tidak ada musuh yang bisa masuk ke dalamnya. Kemanapun mereka lewat, musuh-musuh itu meleleh dan ditelan kematian. Dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali, selama dia menunggu musuh terus bergegas menuju kematian dan kemunduran, dan terus menghilang, dia bisa mempertahankan kematian dan kemundurannya sendiri. Dia sudah memiliki inti jiwa, dan kekuatan jiwanya yang tak berujung menjamin kekuatan kematian dan layu. Pintu masuk ke tingkat ketiga ada tepat di depan Anda. Uji coba darah, uji kemauan, sebenarnya berakhir di tingkat kedua. Selama Anda bisa melewati tingkat kedua, bahkan jika Anda lulus persidangan, Anda tidak akan tersingkir oleh pelataran inti. Ini aturannya. Tingkat ketiga adalah ujian kekuatan peserta. Lan Xuanyu adalah yang pertama melewati level kedua, jadi dia juga yang pertama bertemu lawannya di level ketiga. Ini adalah ruang terbuka, tidak sebesar lantai 2, tetapi memiliki diameter 100 meter. Kubah itu tingginya sekitar 20 meter, dan seseorang sedang berdiri di tengah-tengah ruang terbuka. Meskipun hanya ada satu orang, ekspresi Lan Xuanyu menjadi serius untuk pertama kalinya. Pria itu memegang tombak dan berdiri di sana, seolah-olah dia satu dengan seluruh dunia. Lebih penting lagi, ada total 9 cincin roh hitam padanya. Nine Rings, judul Douluo. Ya, ini adalah penilaian dari uji coba darah tingkat ketiga, batasnya ditekan. Tujuan penilaian level ini adalah untuk memungkinkan siswa diperas keluar dari potensi mereka sendiri ketika menghadapi lawan yang kuat. Padahal, aturan Inner Core tidak mewajibkan siswa untuk memenangkan level ini, yang terpenting adalah bisa ditekan hingga batas level ini. Secara umum, murid di halaman dalam dapat mencapai ring ke-8 atau lebih setelah 1 hingga 2 tahun berkultivasi. Masih ada celah yang sangat besar antara ring ke-8 dan ring ke-9, tetapi mereka tidak terbunuh oleh paku. Di bawah penindasan Feng Hao Douluo 9 cincin, potensi Master Roh 8 cincin adalah yang paling mudah untuk berkembang. Soul Land 4 Chapter 963. Kantor Dekan Rumah Sakit Asing. Layar lebar telah melihat beberapa adegan dari level kedua. Para siswa di kelas eksperimen Star Wars telah mencapai level ini, dan semua orang berjuang keras di level ini. Para guru di halaman dalam sudah melihat petunjuknya. Anak-anak di halaman luar benar-benar luar biasa. Hampir setiap orang memiliki jiwa yang nyata untuk membantu mereka bertarung. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap sadar mungkin dalam pencobaan darah. Ketika mereka sendiri direndam oleh niat membunuh, jiwa mereka akan keluar untuk menjaga, memberi mereka kesempatan untuk memulihkan kewarasan mereka. Keduanya bekerja sama satu sama lain, dan pembunuhan terus-menerus hanya masalah waktu. Yang mengejutkan mereka, tidak ada siswa yang tampak takut membunuh. Di level kedua, saat menghadapi begitu banyak musuh, mereka semua memilih untuk menyerang. Hal ini membuat para guru di halaman dalam lebih puas. Jika lulusan akademi luar malu-malu saat menghadapi musuh dalam jumlah besar, itu akan sangat mengecewakan mereka. Ying Lohong sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan menyesuaikan gambar itu dengan seorang siswa. Jiayu sudah ditutupi dengan baju besi perang 2 karakter, dan dia juga kaisar jiwa cincin ke-6 di antara teman sekelasnya, kultivasinya ada di belakang. Adalah salah satu yang terlemah di kelas.
Kemampuan terkuatnya sebenarnya adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang dia selesaikan dengan Li Han dan Li Bin, dan bulan lahir di laut. Tapi masalahnya sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Semangat bela dirinya juga sangat aneh, itu adalah panggilan makhluk laut. Jika berada di suatu tempat dengan air, bahkan jika itu bukan air laut, efektivitas tempurnya bisa sangat ditingkatkan. Jika dia berada di lautan, bahkan jika dia hanya memiliki basis kultivasi cincin ke-6, kekuatan tempurnya dapat melampaui sebagian besar kelas. Namun, tidak ada air atau laut dalam pencobaan darah. Hal pertama yang perlu dia pertahankan adalah lingkungan pertempuran makhluk laut, yang menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya orang di kelas yang tidak memiliki jiwa. Pada awalnya, ketika dia berada di Shen Luoxing, dia dan Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang tidak mendapatkan jiwa. Masalahnya adalah dia memilih bahwa jiwa hanya bisa menjadi makhluk laut untuk bekerja sama dengan jiwa bela dirinya. Meskipun makhluk jiwa Sun Luoxing bersedia mengikuti Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya, tidak ada makhluk jiwa seperti itu. Bahkan Li Han, yang semangat bela dirinya adalah pasang, dikenali oleh makhluk roh, tapi Jiayu tidak. Dia selalu menjadi yang terlemah di kelas dalam hal efektivitas pertempuran individu. Oleh karena itu, Ying Lohong menyesuaikan gambar itu ke sisinya dan memperhatikan tantangannya. Dilihat dari uji coba sebelumnya, kinerja kelas eksperi spiritual Star Wars sangat luar biasa, menunjukkan kemampuan yang kuat. Ekspresi para guru di halaman dalam menunjukkan bahwa mereka puas dengan ujian ini. Oleh karena itu, Ying Lohong kini lebih memperhatikan Jiayu, yang kemungkinan besar memiliki masalah. Meski Jiayu memiliki keterampilan fusi seni bela diri, namun kemauan pribadinya harus diuji kali ini. Saat ini, Jiayu tidak masuk jauh ke tingkat kedua, melainkan di pintu masuk, karena saat sampai di pintu masuk, ia sedikit tercengang. Melihat luasnya, bahkan musuh yang tak ada habisnya, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melewati level ini. Dia tidak memiliki bantuan jiwa, juga tidak memiliki inti jiwa yang bisa bertahan lama dalam pertempuran. Lebih penting lagi, dalam lingkungan seperti ini, itu tidak cocok untuk seni bela dirinya dimainkan. Bisa dibilang dari sudut manapun, tempat ini paling dirugikan baginya. Karena itu, ketika dia tiba di pintu masuk, keseluruhan orang itu agak lamban. Dia tidak takut membunuh, dia berjalan jauh, percaya diri. Keyakinannya berasal dari ide yang sangat sederhana, yaitu menghargai. Pada awalnya, dia, Li Han dan Li Bin tersingkir saat ujian masuk. Tetapi karena keterampilan fusi mereka dari jiwa bela diri bulan kehidupan laut dan Lan Xuanyu akan mengalami perubahan kualitatif saat digabungkan, mereka diberikan izin masuk. Pada saat itu benar-benar kejutan besar bagi mereka bertiga. Terutama Jiayu. Hanya Anda yang tahu masalah Anda sendiri. Sejak hari Jiayu mendaftar, dia tahu bahwa kekuatannya paling buruk di kelas. Meskipun kekuatan roh Lan Xuanyu lemah, bakatnya jauh dari apa yang dapat dia bandingkan, belum lagi kebijaksanaan Lan Xuanyu telah memungkinkannya untuk duduk di posisi pemimpin regu. Bisa masuk ke Akademi Shrek, dia sudah menjadi kebanggaan seluruh keluarga, dan bahkan wilayah mereka. Untuk kesempatan ini, dia sangat menghargai. Upaya yang dia lakukan setiap hari diam, tidak ada yang tahu, dan dia tidak akan memberitahu, tetapi dia tidak pernah ketinggalan. Kekuatan jiwa tingkat 65 bukanlah apa-apa di kelas eksperimen Star Wars. Pertapa jiwa bercincin 7 ada di mana-mana, tetapi dengan bakat Jiayu sendiri, ini sudah menjadi hal yang sangat membanggakan. Dia lahir di desa kecil di tepi laut. Di antara mereka, ketika roh-roh terbangun, samudera menempati sebagian besar wilayah. Master jiwa seperti mereka juga disebut master jiwa laut. Bahkan teman sekelasnya pun tidak tahu bahwa Jiayu adalah guru roh laut pertama yang diterima di Akademi Shrek dalam sejarah. Ya, itu yang pertama. Keterbatasan master roh laut sangat besar. Di laut, kekuatan mereka akan berlipat ganda, jauh lebih kuat daripada guru roh tingkat yang sama. Namun, begitu mereka meninggalkan lautan, kultivasi mereka akan sangat terpengaruh dan melemah. Faktanya, ketika manusia telah berkembang menjadi dunia antar bintang, kelemahan dari si Spirit Master menjadi semakin jelas. Belum lagi perguruan tinggi nomor 1 di daratan seperti Shrek, bahkan akademi lain yang lebih tinggi tidak akan mau menerima Master Roh Laut dalam keadaan normal. Dalam situasi inilah Jiayu tidak ketinggalan, dan mengikuti rekannya hingga lulus. Bisa dibayangkan berapa banyak dia membayar. Tanpa laut, kecepatan pendakiannya akan lebih lambat dari orang lain, bahkan lebih lambat dari Lan Xuanyu.
Semua lencana Shrek miliknya digunakan untuk membeli kualifikasi memasuki Danau Dewa Laut untuk berlatih kultivasi. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu bahwa setiap kali mereka memasuki Danau Seagot untuk berlatih, tidak jauh dari sana, seluruh tubuh Jiayu dibasahi air Danau Seagot untuk berlatih diam-diam. Itu juga bantuan Danau Poseidon yang memungkinkan dia untuk mengikuti kemajuan basis budidayanya. Oleh karena itu, Jiayu sangat menghargai kesempatan untuk belajar dan berlatih di Akademi Shrek. Kapanpun dia merasa tidak bisa bertahan dan tidak akan bisa mengikuti teman-temannya, dia mengertakkan gigi dan terus menceritakan semua ini pada dirinya sendiri. Semuanya sulit didapat, dan setiap kali dia menerobos kemacetan dan bergegas ke tingkat kesenangan terobosan lain, dia mengerti. Segala sesuatu yang dibayar oleh dengan sendirinya berarti. Perasaan ini membuatnya benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia sangat mencintai Shrek dan sangat menyukai semua yang ada di sini. Dia jarang berbicara, bahkan saat dia bersama Li Han dan Li Bin yang memiliki hubungan terbaik, dia hanya berdiri dan mendengarkan sambil tersenyum. Tapi keteguhan batinnya tidak pernah sekuat orang lain. Dia tahu persis apa yang dia inginkan. Bisa masuk ke dalam halaman dalam kali ini berdampak besar pada hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa masuk ke halaman dalam Akademi Shrek. Baginya, ini pasti hal yang paling luar biasa. Dia juga Master Roh Laut pertama yang menjadi murid halaman dalam. Penghargaan di dalam hatinya diperbesar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah memutuskan bahwa bahkan jika dia meninggal karena kelelahan karena kultivasi, dia tidak akan pernah meninggalkan halaman dalam. Oleh karena itu, ketika Tang Zhenhua mengatakan bahwa jika pengadilan darah hari ini gagal, dia akan disingkirkan oleh pelataran dalam, mata Jiayu menjadi sedikit merah. Setelah memasuki uji coba darah, dia tidak ragu sama sekali, dan pergi jauh-jauh ke sini. Namun, ketika dia melihat ribuan musuh di depannya, dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melewati level ini. Tenaga kerja terkadang habis, tidak peduli seberapa kuat kemauannya, dia tidak melakukan apa-apa ketika kekuatannya tidak memungkinkan. Soul Land 4 Chapter 964. Di samping Jiayu, cahaya ilusi dan bayangan keluar, seperti makhluk roh laut. Mereka memblokir dampak musuh dan menjaga pintu masuk. Di bawah gigitan binatang roh laut, setiap musuh terus-menerus tercabik-cabik. Nafas Jiayu juga mulai berubah saat ini, bahkan para guru yang menyaksikan pertempuran di depan layar tampak merasakan ketegasan dan tragedi darinya saat ini. Lingkaran cahaya merah samar mulai muncul dari permukaan tubuh Jiayu. Apa yang dilakukan anak ini? Tang Zhenhua memandang Xiaoqi dengan bingung. Xiaoqi juga menggelengkan kepalanya dalam kebingungan, entahlah. Guru, kemampuan Jiayu sebenarnya cukup istimewa. Dia adalah guru roh laut yang langka. Dia mungkin guru roh laut pertama dalam sejarah Akademi Shrek. Meninggalkan lingkungan laut, kemampuannya akan dibatasi. Pada saat yang sama, dia memang yang paling lemah di kelas kita secara keseluruhan. Namun, dia dan dua siswa lainnya dapat bergabung dengan dua siswa lainnya dan dapat melakukan keterampilan dan kekuatan fusi seni bela diri 3-in-1. Ini kuat dan sangat langka. Itu juga bisa ditingkatkan dengan monitor Lan Xuanyu. Dia mengatakan ini karena Xiaoqi juga bisa melihat bahwa Jiayu tidak bisa melewati umpan ini. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dalam ujian darah hari ini dia akan membuat murid-muridnya tersingkir. Semuanya bekerja sangat keras, dan akhirnya semua secara khusus disetujui untuk memasuki halaman dalam. Jika mereka tersingkir seperti ini, dia sepenuhnya membayangkan betapa parahnya hati anak-anak itu. Dia melihat kerja keras Jiayu di matanya, karena bakat dan masalah seni bela dirinya sendiri, Jiayu telah menjadi pekerja keras yang luar biasa. Lihat seberapa jauh dia bisa melakukannya, kata Wang Tianyu ringan. Segera setelah ucapan ini keluar, Xiaoqi diam-diam menghela nafas lega, dan makna pavilion Master Wang jelas. Selama Jiayu dapat menunjukkan kemauan yang cukup, bahkan jika dia tidak bisa melewati level ini, dia mungkin tidak tersingkir. Ini sudah menjadi perlakuan istimewa untuk kelas eksperimen Star Wars. Untuk kelas eksperi spiritual Star Wars, Akademi sangat menghargainya, dan yang terpenting adalah persatuan mereka. Akademi Shrek selalu dikenal untuk menumbuhkan bakat elit dan top. Namun dalam proses pelatihan ini, talenta elit ini umumnya merupakan pahlawan individu, tetapi jarang memiliki kekuatan kolektif tim. Bahkan 7 monster Shrek hanya 7 orang. Dan ketika mereka kuat, mereka semua bertindak secara terpisah. 33 Tianyi, kekuatan semua orang sangat baik di usia yang sama, ditambah mereka masih sangat bersatu, perkembangan masa depan tidak terbatas. Selain itu, kapal perang ekologis Tangmen menjadi lebih matang.
Keuntungan terbesar dari kapal perang ekologis adalah mereka membutuhkan lebih sedikit personel. Akademi Shrek dan Sekte Tang telah membahasnya secara internal. 33 Tianyi di masa depan kemungkinan besar akan diberi kapal perang ekologis yang kuat untuk mewakili kekuatan tempur Sekte Tang dan Akademi Shrek yang kuat. Oleh karena itu, Wang Tianyu tidak pernah berharap beberapa dari mereka akan tersingkir dalam tes darah hari ini. Saat ini, Jiayu di medan perang mulai berubah. Warna halo yang dilepaskan dari tubuhnya mulai menjadi lebih kuat, dan bahkan nyala api samar berkedip. Halo berdarah menyebar keluar, kemanapun dia pergi, makhluk jiwa lautnya jelas menjadi jelas, dan mereka juga mulai menjadi lebih kuat. Senyuman aneh muncul di wajah Jiayu. Saat ini, penampilannya terlihat agak mengerikan. Di permukaan kulitnya, garis-garis berwarna darah muncul, seolah-olah pembuluh darah akan keluar dari tubuhnya. Perasaan ini agak menakutkan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dia tidak tahu kapan, tangan kanannya benar-benar berubah menjadi merah darah, dan hampir transparan darah merah mulai menyebar dari telapak tangannya dan di pergelangan tangannya. Secara bertahap menyebar ke bahu dan terus ke bawah. Pakaian di tubuhnya mulai pecah setiap inci, dan bahkan baju besi pertempuran di tubuhnya dibuat dengan darah yang sama. Hanya dalam 10 detik, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi eksistensi berwarna merah darah, seolah diukir dari spar berwarna darah. Pergilah ke neraka kalian. Pengorbanan darah roh ganas lautan. Boom. Di tengah raungan kekerasan, tubuh berdarah Jiayu meledak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur, langsung berubah menjadi atmosfer yang luar biasa. Gelombang yang bergolak, gelombang berdarah bergegas ke depan dengan panik, menutupi seluruh tingkat kedua. Di lautan darah, lautan makhluk jiwa dibor dengan gila-gilaan, dan mereka semua berubah menjadi merah darah. Di dalam lautan darah, mereka membengkak hingga 10 kali ukurannya, dengan liar melahap semua lawan di depan mereka. Di depan layar, tidak ada suara saat ini. Ketika semua guru melihat pemandangan ini, hanya ada satu perasaan di hati mereka, yaitu horor. Bahkan jika itu di dunia Douluo, dia tidak akan benar-benar mati. Seberapa menakutkankah serangan maut yang meletus dengan tubuh sendiri sebagai pengorbanan? Dalam sejarah Master Jiwa, sangat jarang memiliki Master Jiwa seperti itu. Setiap orang takut mati, dan mereka takut mati secara tidak sadar. Hanya kematian yang benar-benar tidak takut, dan dalam keadaan kebetulan yang dapat memiliki kemampuan ini. 10.000 tahun yang lalu, pada saat yang sama dengan Raja Naga Douluo Tang Wulin, dulunya ada dua eksistensi kuat yang bergelar Ruthless Douluo dan Passionate Douluo. Mereka semua adalah Tangmen Senior. Dia memiliki teknik fusi jiwa bela diri yang kuat, teknik fusi jiwa bela diri yang menggunakan kehidupan sebagai pengorbanan. Justru berdasarkan teknik fusi jiwa bela diri itulah mereka menyegel bidang jurang yang kuat dan memberi waktu kepada Raja Naga Douluo Tang Wulin untuk akhirnya mengalahkan jurang tersebut. Dan saat ini, kemampuan yang ditampilkan Jiayu dilepaskan dengan mengorbankan nyawanya. Ini bukan lagi soal kemauan. Para guru bahkan takut dia menjadi gila. Apa yang dikatakan roh ganas lautan darah benar-benar menyia-nyiakan hidup. Musuh yang telah memblokir Jiayu sebelumnya hancur berkeping-keping. Menjadi korban untuk semangat ganas lautan darah. Dengan melahap musuh yang terus-menerus, lautan darah menjadi lebih kuat, dan kehidupan laut di dalamnya menjadi lebih kuat. Lautan darah mengalir langsung ke pintu masuk lintasan ketiga. Menggila, dampaknya ke dalam. Wang Tianyu tanpa sadar sudah duduk tegak, ekspresinya agak lamban. Jika dia memang mempertanyakan kekuatan individu anak muda seperti 33 Tianyi sebelumnya, maka pertanyaan ini dengan cepat menghilang. Ini adalah orang terlemah di 33 Tianyi. Kekuatan yang dia keluarkan sangat menakutkan. Pada saat ini, di bagian dari tingkat ketiga, sebuah sosok meledak, dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, dan makhluk jiwa laut berwarna darah jatuh di antara lampu tombak, tetapi lautan darah tetapi seolah-olah dia telah menemukan katarsis, dia menyapu dan bergegas menuju sosok itu dengan panik. Itu benar, tempat ini benar-benar tidak cocok untuk Jiayu bertarung, tetapi ketika dia melepaskan roh ganas laut berdarah, dia membentuk lautan darah di sini dengan mengorbankan darahnya sendiri. Kemudian, di lingkungan tertutup ini, lautan darah melonjak. Tidak akan berantakan. Di hadapan makhluk hidup manapun, ia akan menyerang tanpa pandang bulu. Dunia tertutup ini telah sangat meningkatkan kekuatan roh ganas lautan darah. Jika berada di medan terbuka, roh ganas lautan darah akan terus menyebar dan perlahan menghilang. Dan di sini, mereka baru saja menelan ribuan nyawa,
dan roh ganas lautan darah telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan banyak guru di halaman dalam, sosok penyapu tombak begitu tenggelam oleh lautan darah yang gila. Meskipun binatang jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya dibunuh satu demi satu, lebih banyak binatang jiwa laut mengikuti. 10 menit kemudian, suara aneh Ying Lohong terdengar, lulus ketiga, lulus, 1 orang. Plus. Ya, dia meninggal. Pria kuat dengan basis kultivasi 9 cincin roh Douluo meninggal. Meninggal di bawah roh darah yang ganas.